Halo semuanya, gimana kabarnya? Sudah sehat semuanya? Kali ini semoga sehat semuanya. Oke, Om Ji kali ini udah kembali lagi beraktivitas, akan bahas berbagai tema. Akan bahas isu terkait ibu kota Nusantara. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan refleksi pemindahan ibu kota Nusantara terhadap pembangunan nasional. Tapi sebelum lebih lanjut lagi gue bahas, gue mau ngucapin selamat dan apresiasi setinggi-tingginya buat seluruh lapisan masyarakat dan para pengisi acara pendukung rakyat semua atas kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20. So, give applause buat bangsa Indonesia dan semuanya yang berkontribusi. Tentunya tak lupa juga Bapak Presiden Jokowi, selamat, dan gue sangat salut banget, bangga atas kinerja Bapak selama ini memimpin negara Indonesia ini. Oke, next, kali ini kita bukan bahas tentang G20 lagi. Kita bakal bahas pemindahan ibu kota Nusantara dan refleksinya terhadap pemerataan pembangunan nasional. Rencana pemindahan ibu kota sendiri, rencana pemindahan IKN Nusantara sendiri pada saat diumumkan tentu sempat menuai polemik di tengah publik. Sejujurnya, waktu itu gue juga, kalau pengumuman pemindahan ibu kota itu sangat sempat bingung juga. Kenapa sih momen pandemi seperti ini, ekonomi sedang mengalami pelemahan, kok pemerintah justru mengumumkan IKN ibu kota Nusantara pindah ke Kalimantan gitu. Apa nggak nambah masalah? Apa nggak menambah beban biaya lagi, menambah anggaran negara yang jelas-jelas waktu itu kan sedang krisis karena COVID-19. Tapi memang walaupun sedikit, gue juga masih punya pikiran positif nih ya. Kan harus always positive thinking, semua kan ada sebab dan akibatnya dan semuanya udah dipikirkan ya. Mungkin itu dilakukan juga demi manfaat yang lebih strategis yang belum gue nyampe ke situ. Nah, sejalan dengan berjalannya waktu sampai dengan hari ini, pemerintah semakin konsisten menunjukkan komitmennya untuk memulai pemindahan ibu kota Nusantara dengan mulai membuat sarana akses jalan untuk membuka jalur logistik pembangunan. Konsep Green City and Modern City menjadi salah satu slogan yang terus disuarakan oleh pemerintah. Pembangunan juga mulai nampak dibangun seperti jalan, jembatan, bahkan bendungan yang akan menjadi salah satu sumber air di ibu kota Nusantara. Sejauh ini, yang gue tangkap emang pindahan ibu kota negara dari Jakarta pindah ke Kalimantan Timur di era Pak Presiden Jokowi ini memang benar-benar serius ya. Paham kan, wacana pemindahan ini sejatinya sudah muncul dari beberapa periode presiden sebelumnya. Nah, pikiran positif gue sedikit demi sedikit juga mulai udah terbukti. Yang tadinya mikir gue buat apaan sih? Nah, ternyata saat ini saja sudah mulai membanggakan ya. Cukup membanggakan banget. Ya buat gue pribadi sih, progres pemindahan ibu kota Nusantara juga cukup luar biasa. Keseriusannya pun tidak main-main dan bukan sekedar wacana. Bukannya hanya menghanguskan anggaran negara saja, tapi demi tujuan yang mulia. Semoga ini akan berlanjut juga ya guys, lancar pembangunannya sehingga target upacara kemerdekaan pada tahun 2024 di kawasan IKN dapat terlaksana. Bahkan tujuan strategisnya secara luas pemerataan pembangunan nasional dapat terwujud. Komitmen dan realisasi pemerintah terbukti tidak main-main. Pertama, menyiapkan dasar hukum dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah resmi dikeluarkan. Disusul dengan pembentukan Badan Otorita IKN yang diisi para ekspor di bidangnya yang telah dilantik. Terbaru, website sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada publik juga dapat diakses secara mudah. Bahkan aplikasi Jagat Nusantara kemarin juga sudah di-launchingkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, sudah pada download belum dan sudah pada coba belum? Lumayan loh aplikasi ini untuk kita tahu setidaknya kawasan IKN Nusantara ini yang akan dibangun seperti apa dan kita bisa seakan beraktivitas di kawasan IKN tersebut. Mantap bukan beberapa fakta komitmen dan perjalanan pembangunan IKN yang sudah ada sejauh ini? Oke, kali ini kita bahas manfaat dan refleksinya terhadap bangsa Indonesia. Jadi, pemerintah
pastinya sudah mengumumkan pembangunan IKN telah masuk dalam tahap 1 atau tahap awal, yang mana fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mobilisasi dan logistik guna mendukung pembangunan gedung-gedung di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di lahan sekitar 900 hektar. Luas banget. Dalam kawasan tersebut ditargetkan pada tahun 2024 sekitar 200.000 orang sudah bisa menepati dan beraktivitas di sana. Masyarakat ini ditargetkan terdiri dari aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan pekerja serta penduduk lokal. Nah, mulai jelaskan arah pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur diharapkan akan semakin maju, modern, dan dihuni generasi muda dari berbagai kalangan. Gue sih secara pribadi berharap semoga termasuk masyarakat yang pindah ke sana bahkan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi di sana untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi. Harapan gue sih pastinya juga diaminkan oleh kalian semua para generasi muda kan. Ayolah kita sebagai generasi muda optimis, bangkit, perjalanan masih sangat panjang. Terus berjuang demi terus berjuang demi masa depan diri dan tentunya bangsa ini akan lebih baik. Semangat buat kalian semuanya para pemuda. Semoga sehat selalu ya. Pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya pemerintahan untuk mengusung pembangunan ekonomi dan inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera. IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru. Pemindahan ini diharapkan juga mampu membawa multi-filar effect dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Maju 2024. Di sisi lain, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah tanpa argumen pendukung yang kuat dan valid. Hal ini didasari atas fakta antara lain bahwa beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri sebagai sinkronisasi dari hasil sensus penduduk tahun 2020 dengan data administrasi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020. Dalam hal tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73%, sebanyak 7,43% penduduk Indonesia berada di Sulawesi, kemudian 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Tingginya proporsi penduduk yang mendiami pulau mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalahan turunan, di antaranya kemacetan lalu lintas nih yang sudah terlanjur parah, demikian pula dengan polusi udara dan air. Jelaskan guys, mulai dari manfaat terhadap pemerataan pembangunan dan yang baru saja gue jelaskan tentang urgensinya. Jadi kalau kalian setuju dan mendukung pembangunan IKN sependapat dengan gue atau menolak dengan alasan yang lain, jangan lupa ya tulis di komentar, di kolom komentar. Oke, yang terakhir, kita tentunya berharap tahapan dan konstituitas pemindahan IKN dapat kita lalui dengan lancar dan dapat disinergikan menjadi kekuatan dahsyat dalam mendukung terwujudnya kota masa depan yang berperan sebagai katalis kemajuan Indonesia. Ayo dukung pembangunan IKN Nusantara demi terciptanya pembangunan yang merata sebagai magnet pertumbuhan ekonomi baru, mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Sekian dari gue. Apabila ada komentar atau masukan terkait dengan IKN atau mungkin kalian punya unek-unek atau saran kritik semuanya terkait dengan
bahasan kali ini, silahkan mampir di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel Om Ci. Cukup sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.